Bun, saya mau belajar kristologi supaya saya bisa ceramah seperti Bunda dan dapat duit. Yesus berkali-kali bilang kan di Matius 15 ayat 24, ya, aku diutus, dia utusan. Kalau semua agama sama berarti Allah sama dengan Yesus karena Yesus dipertuhankan. Iya. Allah sama dengan Sang Yang Widiwasa. Waduh. Allah sama dengan Buddha Gautama. Allah sama dengan Dewa Konfusius. Kan semua agama sama. Ibu bapak ngapain jadi orang Islam, capek-capek jadi orang Islam, nggak mungkin masuk surga loh. Ayat Al-Quran dibacakan saja nggak peduli. Ya, alhamdulillah kita ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman semuanya bersama Ustazah Dewi, Ustazah Dewi. Jadi di sela-sela kepadatan safari dakwah yang kian padat ya. Hari ini berapa titik? Hari ini kita 2 titik. 2 titik ya. 2 titik subuh tadi sama nanti malam. Nanti malam. Nanti malam, tapi di sela-sela ini saya nanti jam 1 ada di sekolah mu'alaf. Oh, sekolah mu'alaf. Itu rutin juga ya? Iya. Tiap bulan. Pokoknya setiap ke Semarang pasti ke situ gitu. Iya, karena memang saya termasuk yang mengawali gitu sekolah mu'alaf gitu. Karena kan saya itu nggak ada cloning ya Mas. Iya. Sementara kan kayak Bu Irina sudah semakin sepuh, saya sendiri juga sudah mendekati 63 gitu ya. Sementara mu'alaf yang bicara kristologi itu kan khususnya yang perempuan itu kan nggak banyak gitu. Nah, harapan saya dengan adanya sekolah mu'alaf itu nanti ada kader saya. Hanya kan tidak semua itu masuk Islamnya karena pencarian. Beda ya. Yang masuk Islam karena pencarian dengan masuk Islam karena menikah itu beda. Gitu. Yang masuk Islam karena pencarian itu setelah masuk Islam itu terus menggali terus ya. Terus menggali terus, dan dengan menggali itu semakin menemukan indahnya Islam itu. Gitu. Nah, sementara kalau yang karena menikah itu karena kalau tidak ada pembinaan itu ya udah stagnan gitu. Ya. Hanya kalau saya dulu gini, saya waktu baru masuk Islam kan mencari, jatuh bangun sana sini gitu. Ya, sampai akhirnya ketemu dengan beliau Ustadz Mu'inuddin Basri Yarham, beliau sudah meninggal. Beliaulah yang kemudian membimbing saya di Islam yang lurus ya. Nah itu hanya kan tidak semua pribadi seperti saya. Kalau dulu saya awal-awal mau bersama beliau itu, kalau saya mau ngaji ke tempat lain saya tanya dulu sama istri beliau, boleh nggak saya ke sana gitu, boleh nggak saya ke sana gitu. Jadi makanya kan terus tentang fondasi itu betul-betul ditanam, dikuatkan gitu. Nah, harapan saya dengan sekolah mu'alaf itu juga begitu. Hanya kan saya nggak bisa mengatur ya. Berarti kalau sekolah mu'alaf itu tujuan santri-santrinya itu atau murid-muridnya itu untuk apa ke depannya? Apakah untuk menjadi kalau untuk saya pribadi, jadi sebetulnya target saya bulan Juli ini sudah ada yang mau mengikuti saya. Jadi ketika saya ceramah ikut saya, kemudian saya beri waktu sebagaimana saya dulu gitu ya. Kalau orang sopir bis sama kernet itu kan kernetnya diajarin gitu ya, nanti kalau sopir bis yang ngantuk kan dia bisa gantiin. Nah, maksud saya gitu. Jadi ketika saya ceramah saya kasih waktu 15 menit gitu. Nanti kok 15 menit udah bagus, setengah jam bagus, kemudian ini. Cuman kemudian ada yang berpikir bahwa ketika ada yang bilang gini, Bun, saya mau belajar kristologi supaya saya bisa ceramah seperti Bunda dan dapat duit. Saya bilang gini, itu sudah beda niat. Karena kalau saya dulu niat saya bukan cari duitnya, niat saya adalah saya melihat bahwa kristenisasi itu berjalan terus, gitu ya. Kristenisasi berjalan terus dan butuh yang
artinya menghambat lah. Kalau menghentikan mungkin susah ya, tapi menghambat laju mereka gitu. Nah tapi kalau sudah nanti kalau saya ceramah saya dapat berapa ya, dapat apa ya, nah itu susah. Melenceng gitu. Yang ini yang saya mau luruskan gitu terus dari mereka. Nah saya mulai, jadi kalau awalnya saya bicara tentang tauhid, menguatkan akidah mereka tentang tauhid, tapi dengan kemudian mereka ada pembinaan dari rumah mu'alaf, dari MUI, kemudian ada kiai yang masuk juga bicara tentang itu. Saya mulai bulan lalu saya mengkhususkan tentang kristologi. Jadi tentang apa toh Islam itu, Kristen, kemudian Nasrani, supaya mereka tahu betul gitu bahwa Islam itu berserah diri itu totalitas gitu. Ketika kita sudah Islam ya totalitas Islamnya, kafah gitu. Jangan kita masuk Islam tapi kakinya masih di dua tempat. Satu sisi saya Islam, tapi satu sisi ketika keluarga saya Natalan, ketika keluarga saya Paskah, ketika keluarga saya tahun baru Cina itu masih ke sana gitu. Nah ini yang kadang-kadang masih sulit. Karena apa? Yang dihadapi itu nanti lah kan saya nanti dimusuhi keluarga saya. Nah ini yang perlu dipersiapkan dari para mu'alaf ya, mereka yang khususnya yang masuk Islam karena menikah gitu, bahwa masuk Islam itu kan hadiahnya surga, nggak main-main, hadiahnya surga. Nah karena hadiahnya surga kan berarti tantangannya juga luar biasa. Mungkin dibenci keluarga, ya kalau langsung diterima ya alhamdulillah, tapi mungkin ada yang dibenci keluarga, ada yang kehilangan teman, kehilangan pekerjaan. Ini harus siap, dibutuhkan pengorbanan seperti itu. Itu. Nah, jadi memang tampaknya sekolah mu'alaf Indonesia ini memang dipersiapkan untuk kaderisasi. Iya, untuk kaderisasi, ya. Jadi menciptakan kristolog yang baru gitu. Iya, maksud saya seperti itu. Ya. Cuman ya susah sih Mas. Karena belajar itu kan harus sabar gitu. Saya pun sampai sekarang masih belajar terus ya, harus sabar, harus mengupgrade diri gitu. Jadi kok makanan itu kan untuk sampai tes yang enak kan harus ya, butuh trial error terus gitu ya. Iya. Jadi termasuk meyakinkan pada mereka bahwa ada yang masih berkeyakinan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu yang harus ditepis. Kenapa? Mereka tuh para santrinya itu. Iya. Nah gitu. ini yang harus kan Tuhan Yesus gini. Ketika keluarganya berdoa, kan kita boleh ikut, kita diem, nggak boleh saya bilang gitu, karena mereka berdoa kepada ketika menyebut Yesus itu bagi mereka Tuhan, sementara bagi kita Yesus itu bukan Tuhan. Itu jadi nggak boleh gitu. Jadi menerangkan kepada mereka seperti itu. Nah yang seperti itu betul-betul harus kita hapus, bukan cuma di tip X ya, di lembarannya disobek gitu ya, buang ya, disobek, dibuang. Keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan itu harus betul-betul disobek, karena kan di Kristen itu dari kecil memang sudah penanamannya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi ketika masuk Islam ya itu harus betul-betul disobek bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah kenapa Kristen menganggap Yesus itu Tuhan? Karena menurut mereka Yesus itu bisa membuat mujizat. Pada waktu pernikahan di Kana, ada cerita di Alkitab itu, pada waktu pernikahan di Kana itu anggur udah habis, terus ibunya Yesus datang, anggur udah habis gitu. Nah terus kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah itu salah satu yang membuat saya ketika itu kemudian bertanya-tanya, ketika di kegalauan saya, kenapa Yesus itu tidak mengubah air jadi susu atau air jadi madu, kan sehat umatnya. Tapi kenapa air menjadi anggur? Padahal anggur itu kan sesuatu yang memabukkan. Itu seperti itu. Jadi anggapan mereka bahwa Yesus itu Tuhan karena bisa membuat mujizat. Yang kedua, karena Yesus menebus dosa. Ya, kalau Yesus tidak lahir ke dunia kemudian mati di kayu salib, maka
tidak ada penebusan dosa itu. Nah, jadi dianggap Tuhan karena tadi dia menebus dosa. Nah, padahal secara logika kalau Tuhan itu mau mengampuni dosa kita kan kun fayakun aja deh. Gak usah nyuruh siapa-siapa, udah diampuni aja. Nah, seperti yang pernah kita bicarakan dulu ya, bahwa betapa sadisnya seorang bapak itu mengorbankan anaknya. Jadi Allah Bapa mengorbankan anaknya untuk menebus dosa manusia. Kan sadis banget. Tapi mereka beranggapan justru disitulah letak ketuhanan Yesus ya. Kemudian jadi bahwa Yesus itu menjadi satu dengan Tuhan ya, memiliki otoritas yang sama dengan Tuhan, membangkitkan orang mati, begitu. Itu anggapan Kristen ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia ya, dan memiliki kekuasaan ilahi seperti Tuhan. Itu kepercayaan Kristen yang sebetulnya secara logika itu nggak masuk, karena kalau mereka itu, nah ini ada kontradiksi di dalam Alkitab, karena di dalam Alkitab Injil Yohanes 17 ayat 3 ya, untuk yang para pemirsa ini yang menyaksikan ini, di dalam Injil Matius 17 ayat 3 itu bunyinya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Saya baca sesuai dengan konteksnya Allah ya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ayat ini kan bicara bahwa Yesus itu utusan, gitu. Tidak pernah disebut Tuhan. Itu. Nah, Yesus berkali-kali bilang kan di Matius 15 ayat 24 ya, aku diutus. Dia utusan. Ada itu ya? Ada, Matius 15 ayat 24. Aku diutus, dan diutusnya kemana itu jelas, kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan, bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Gitu. Satu, dia hanya utusan. Yang kedua, dia diutusnya dibatasi hanya untuk Bani Israel. Gitu. Dan itu kan berlaku ketika zamannya Yesus. Zaman Yesus sudah berakhir. Nah, siapa yang kemudian merusak itu, bahwa kalau tidak percaya Yesus maka dia tidak masuk surga? Yang merusak itu justru manusia yang bernama Paulus. Nah, di dalam Roma 10 ayat 9 ya, si Paulus ini jadi biangnya gitu. Biang perusak ini. Jadi Paulus itu di dalam kitab Roma 10 ayat 9 dia bilang, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini, jadi orang Kristen berpegang pada ini, apa yang disampaikan Paulus. Padahal kitab Roma itu adalah suratnya Paulus kepada orang-orang di Roma. Dan Paulus ini kan merusak ajaran Nabi Isa yang tauhid tadi. Ya, kebencian dia kepada Nabi Isa sehingga dia merusak ajaran Nabi Isa. Dia mengajarkan ajaran dia, tapi itu seakan-akan dia mendapatkan wahyu dari Allah. Gitu. Berarti kayaknya menarik kita bahas Paulus ini siapa gitu. Buat next nanti kita saja ya. Next kita akan bahas tentang Paulus. Nih. Kita karena ini kan edukasi, informasi kan. Jadi kita pengen tahu aja nih. Iya, jadi umat ini biar tahu gitu ya. Perusakan ajaran Nabi Isa itu dilakukan oleh Paulus. Makanya Paulus itu orang Yahudi. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu kan Yahudi itu begitu buruknya disebut di dalam Al-Quran itu. Gitu loh. Karena Allah sudah memberi info tentang Yahudi. Lah buktinya Yahudi itu siapa? Si Paulus ini kan. Ya. Mereka
di dalam Quran surat Al-Baqarah 120, walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tatabi'a milatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Milah itu bisa agama. It's okay, ndak usah pindah ke Kristen, ya. Tapi pola pikir, pluralisme agama tadi loh. Iya. Semua agama sama semua agama baik, semua agama benar. Kalau semua agama sama berarti Allah sama dengan Yesus karena Yesus dipertuhankan. Iya. Allah sama dengan Sang Yang Widiwasa. Waduh. Allah sama dengan Buddha Gautama. Allah sama dengan Dewa Konfusius. Kan semua agama sama. Logikanya gitu ya. Logikanya kan seperti itu. Itu malah melukai Tuhan. Iya kan? Ini. Jadi Paulus ini merusak. Makanya mereka mengatakan orang Islam itu nggak mungkin masuk surga. Nah, ayat ini yang bahaya sekali ketika disampaikan kepada orang Islam yang awam. Nah, ini makanya saya kenapa kemudian waktu itu, ya Allah beri saya jalan supaya apa ya, Al-Quran ini bisa diterima oleh umatmu sampai ke pelosok-pelosok. Dulu saya sampai pernah berpikir gini Mas, sebelum saya ketemu BWA, saya mau ngikut teman-teman di Hidayatullah itu kan, sampai ke pelosok-pelosok. Itu saya waktu itu saya bilang, Bi, aku besok kalau pensiun aku mau ikut Hidayatullah deh, saya bilang gitu. Kan mereka dakwahnya juga seperti para penginjil kayak gitu. Jadi supaya apa ya, betul-betul Al-Quran itu dijiwai ya. Orang tidak buta Al-Quran, dan ternyata alhamdulillah Allah jawab lewat BWA ini kan gitu. Dengan masyarakat menerima Al-Quran, mereka belajar Al-Quran begitu ya, mereka akan dikuatkan gitu. Nah sekarang kalau nggak paham Al-Quran, terus Pak penginjil datang, Ibu Bapak ngapain jadi orang Islam, capek-capek jadi orang Islam, nggak mungkin masuk surga loh. Udah sholat sehari 5 kali, mana ibu-ibu pakai baju kayak gitu, itu nggak masuk surga. Sebab apa? Ini loh, tak kasih tahu, yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatinya bahwa dia Tuhan, maka dia akan dibangkitkan dan diselamatkan. Itu ya. Nah, kalau ini ayat jualan para pendeta Mas, ayat jualan para penginjil. Nah, padahal Islam bisa memberikan bantahan gitu. Islam bisa memberikan bantahan. Justru ketika kita percaya Yesus itu Tuhan, justru kita nggak masuk surga. Kenapa? Berarti ada Allah, ada Tuhan Yesus. Berarti Tuhannya nggak satu dong. Ada Allah, ada Tuhan Yesus. Berarti syahadat kita sudah batal loh ini. Ya toh. Ketika ini yang perlu kita jelaskan secara mendasar itu adalah ya di Quran surat Al-Dzariyat ya, Quran surat Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembahku. Dalam hal ini Allah, huruf besar, hanya menyembah kepada Allah. Nah ini kemudian si Paulus ini suratnya kepada orang Roma, kamu selamat kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Iya. Ini problematikanya di situ. Jadi saya menyampaikan kristologi ini sedikit, tapi biar direnungkan lah. Ya, biar direnungkan ya, bahwa mereka yang menganggap bahwa semua agama sama, semua agama baik, semua agama masuk surga itu nggak benar gitu. Nah itu dia. Nah mereka, di mana keberhasilan mereka? Kalau mereka langsung dengan ayat Mas, nggak akan laku. Tuh. Ya, maka di dalam Kristen itu para penginjil, para pendeta itu di dalam mengajarkan ajaran Kristennya, mereka pakai yang namanya church marketing. Nah itu dia.
pemasaran gereja gitu ya. Nah, yang dipasarkan itu nggak langsung ajarannya, nggak langsung gerejanya, tapi datang misalnya ke Mas Andi, Mas Andi apa kabar? Ya, gimana usahanya? Ya, dia sudah mempelajari Mas Andi dulu. Ya, gimana usahanya printernya? Laris nggak? Gitu. Mendalam ya. Ya, mendalam. Nah, pendekatan emosionalnya. Ya, semoga diberkahi. Kalau Mas Andi kan Allah, saya Tuhan Yesus, semoga Tuhan Yesus memberkahi. Nah, ini kan sebetulnya sudah memasukkan tadi loh. Iya. Ya. Ketika Mas Andi ini tidak paham, oh iya terima kasih. Berarti kan ya Allah ya Tuhan Yesus kan. Nah, gimana kalau nanti satu ketika usaha printernya saya bantu, otomatis Mas Andi ini kemudian ada ikatan emosional. Ya. Terus kalau sudah ada ikatan emosional, ketika dia Islamnya tidak kuat, ini ditarik ke sana. Waduh. Ini pelan-pelan waktunya sholat, Mas kita ada ini loh, ada job di sana, ada printer perlu diperbaiki, Mas Andi kerjain ya. Orangnya mau cepet-cepet nih. Nah, Mas Andi, saya waktunya sholat, tapi gimana orangnya maunya cepet-cepet nih? Minimal sholatnya agak mundur dulu. Minimal sholatnya mundur dulu. Bukan ini, ya wes lah, rasa sholat. Awalnya mungkin nanti kalau udah itu lama-lama gitu. Kalau sudah semakin terbawa, terus kan Mas Andi, misalnya gini, Mas Andi kan capek, masuk waktunya kerja harus sholat sih. Sementara kok kita tuh bisa berdoa di mana aja. Nah, kan Tuhan itu ada di mana-mana, nggak harus di masjid kan, nggak harus melakukan gerakan seperti itu. Sholat kan bisa sambil duduk kan. Waduh, manunggaling kaula Gusti. Nah, kan seperti itu Mas. Jadi just marketingnya tidak langsung menawarkan, ya masuk ke gereja enggak, yuk ini percaya sama Tuhan Yesus masuk surga enggak, tapi pribadinya dulu. Seperti anak saya dulu ya dia punya grup musik, ya ngajak teman-temannya Islam gitu. Ya, kalau Idul Fitri dia ya nyanyinya lagu-lagu Islam. Ya, nanti kalau Natal ya temennya diajak nyanyi lagu Kristen ke gereja. Nah ini, dan kita sama Mas Andi apa enggak yang kita di Lamongan dulu? Di Lamongan. Oh iya. Iya, itu kan masa di Lamongan kita nginep di hotelnya pondok itu ada pelayannya yang di pondok nyanyi Jingle Bell. Oh yang itu. Nah itu seperti itu. Jadi smooth mereka mengajaknya gitu. Tidak menawarkan ajaran, tidak menawarkan gerejanya, tetapi menawarkan pribadinya. Nah ini yang bahaya Mas. Tapi kalau di dalam kan segini, saya pernah podcast sama mantan pendeta juga, dia itu ngomong gini Ustazah, pokoknya kalau kan dia udah sekarang jadi Ustadz nih, namanya Ustadz Anugrah Ong ya, marganya Ong. Nah dia bilang begini, pokoknya saya pengen bawa apa yang dulu diajarkan ke saya ke Islam, karena begini, mereka tuh contoh tentang disiplin. Dia bilang pendeta yang ngajarin saya itu waktu itu kan ngadain event keagamaan mereka lah gitu kan. Nah mereka memanggil grup musik gereja yang terkenal dari luar negeri. Datangnya telat gitu kan, terus sama pendetanya dia bilang begini, telat. Si grup musiknya bilang gini, kalau saya telat biasa gitu kan, tapi si pendeta gerejanya nggak mau. Dibilang sama grup musiknya begini, pokoknya intinya nggak jadi. Iya. Tegas. Iya. Pokoknya dia disiplin banget gitu. Terus dia bilang, si Ustadz Anugrah Ongnya bilang gini, coba kalau itu diterapkan di kita, kan luar biasa. Nah pertanyaan saya adalah, bisa nggak sih Ustazah kita tuh kan mereka kan pasti ada kurikulumnya Ustazah ya, ada kan? Nah bisa nggak sih kurikulum mereka ya kita
ambil terus kita buat kita masukkan ke dalam katakanlah sebuah lembaga yang memang mencetak kader-kader kristologi yang memang dia itu bagus gitu. Sebetulnya nggak usah pakai kurikulum, Mas. Istiqomah dengan Quran surat Al-Asr. Kan mereka belajar dari kita, karena kan di sekolah pendeta itu kan mereka belajar Islamologi. Iya. Untuk church marketing tadi kan bagaimana orang tertarik? Kenapa yang sudah murtad kita sadarkan kelemahan ajaran Kristen, dia bisa menerima. Tapi diajak balik ke Islam sulit, karena sudah merasakan di gereja itu tenang, duduknya rapi, penuh perhatian. Nah sekarang kayak semalam ya, nyuruh ibu-ibu duduk ke dalam masjid, susahnya luar biasa. Kalau orang ke gereja itu justru mereka penuhi, merasa semakin di depan itu semakin dapat berkat. Iya. Oh gitu. Gitu ya. Itu di semua gereja yang seperti itu. Ya mereka kan tertib, Mas. Makanya kenapa saya terapkan ada among tamu ya. Jadi mungkin teman-teman BWA yang membersamai saya, mungkin kok Ustazah kok khususnya putri-putri ya, nanti saya disuruh among tamu. Nah karena di gereja itu seperti itu. Jadi bahasa Jawanya itu orang datang itu diuwongke. Ibu silahkan duduk, ditata rapi seperti itu. Nah ini salah satu itu, Mas, saya menerapkan itu ya. Nah mereka yang sudah ke gereja yang murtadin, ya sebut aja murtadin ya, mereka untuk kita kembalikan ke Islam kadang-kadang susah itu karena bukan karena ajaran Kristennya, tetapi karena mereka terpesona dengan ini tadi loh, pribadi-pribadinya ini tadi loh ya. Jadi mereka duduknya rapi, kemudian nah datang ke gereja telat itu malu, Mas. Jadi datang ke gereja telat ya, misalnya pendetanya silahkan yang baru datang segera duduk, itu malu sekali. Gitu. Kalau perlu datangnya itu jalannya itu merunduk supaya pendetanya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kita kan kadang-kadang udah datang terlambat, nyantai, disalamin semua kan sambil tanya. Nah itu, nah ini maka kadang-kadang kan awal-awal saya di BWA kan sampai seperti terjadi mungkin agak nggak enak sama teman-teman itu karena saya menerapkan ini tadi loh. Itu datangnya menata jamaah. Nah pendeta itu tidak cuma ceramah loh, Mas. Pendeta itu motivator, fasilitator, iya dia manajer, yang memanage. Nah, betul. Saya berharap gini, bukan ngajari para ustadz, para dai loh ya. Tidak hanya saya datang, saya ceramah, kamu dengerin, kamu terima ya, alhamdulillah ya. Pokoknya saya sudah menyampaikan. Tapi bagaimana memberi edukasi ini tadi loh. Kalau duduknya rapi, tenang, itu kan enak mendengarkannya. Ya. Ada yang beralasan gini, ya di gereja kan duduknya pakai kursi enak, kalau di masjid kan duduknya di bawah. Lah kan saya sudah bilang boleh selonjoran, kakinya boleh selonjoran kan lebih santai gitu. Nah itu jadi waktu. Al-Quran kan sudah bicara tentang waktu. Bahkan Allah bersumpah demi masa. Nah ini yang mesti kita ajarkan kepada umat Islam ini. Berarti mereka itu bisa disiplin tuh ngambil dari Quran. Iya. Akhlak Islamnya itu, Mas. Maka kan Samuel Schwemmer bilang, misi kita sebagai Kristen bukan hanya menghancurkan muslimin ya. Samuel Schwemmer itu kan Yahudi, tapi dia mengepalai misionari Kristen. Jadi tahun 1935 ketika pertemuan para ini misionari ini, Samuel Schwemmer bilang, misi utama kita bukan hanya menghancurkan muslimin, tapi memisahkan mereka dari Islam agar jadi muslim yang tidak berakhlak. Ini loh, akhlak Islamnya yang dihancurkan. Ya, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap kitabullah. Akhlak terhadap Allah, kan Allah menurunkan Al-Quran, ada ayatnya dari Allah tentang waktu. Nah ini
tentang waktunya dihancurkan. Akhlak terhadap Al-Quran kan harusnya apa yang difirmankan Allah ini diterima toh. Berarti sudah 2 akhlak hancur. Iya, betul. Akhlak Islamnya yang dihancurkan. Ya Allah. Ini memang sudah menjadi komitmen di pertemuan para misionari tahun 1935 itu. Ya, jadi bukan hanya menghancurkan, memisahkan dari Islam agar jadi Muslim yang tidak berakhlak. Ya Allah. Padahal ada akhlak mendatangi pertemuan. Ketika ada orang bicara, tidak boleh bicara sendiri. Di mana ada pengajian, khususnya ibu-ibu itu, wah ngobrol. Apalagi kalau nggak dapat tempat duduk di dalam masjid, duduknya di luar. Udah bikin pengajian sendiri. Iya. Makanya saya kalau pengajian saya suruh masuk ke dalam, ya. Kemudian kalau kayak di Jogja itu Mas Oki itu udah ini ya ibu-ibu nanti ada aturannya ya, ikhlas ya menerima gitu, jangan bicara sendiri, nanti ada ilmunya gitu, disampaikan seperti itu. Itu ya itu tadi Mas, akhlak kita dihancurkan, akhlak mendatangi pertemuan, akhlak terhadap Al-Quran. Kan ketika Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan tenang agar kamu dapat rahmat. Ada orang baca ayat suci Al-Quran, udah ada yang asik-asik ini, ada yang ngobrol sendiri. Nah ini loh Mas. Nah itu yang mereka ambil dan mereka kemudian ajarkan ke murtadin ini tadi. Lihat kalau di Islam, ya, ayat Al-Quran dibacakan saja nggak peduli. Sementara kalau di gereja, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan dari Alkitab, Injil ini gitu. Itu sudah nyemak Mas. Gitu. Nah kan mereka ambilnya dari Islam. Berarti ternyata mereka bisa taat kepada Tuhan mereka. Ya, itu ngambilnya dari Islam. Tata caranya semua itu ya. Iya. Kenapa kita tidak? Nah makanya ayo gitu. Jadi bukan kok ya pernah ngikuti pengajian saya, bukan kok Bu Dewi Ustadzah yang galak, bukan ya. Tapi gini loh Mas, kita yang punya, kenapa diambil mereka? Terus setelah diambil mereka, ini jadi senjata untuk menyerang kita. Tuh kan Islam nggak disiplin. Oh, alah. Kebersihan sebagian dari iman. Kita yang punya. Tuh. Tapi habis pengajian di masjid dapat snack, pulang ya sudah sampahnya ditinggal. Itu sistematis banget ya. Nah, ini karena mereka mengambil, karena ya itu tadi mereka mempelajari Islamologi tadi. Mereka mengambil poin-poin apa toh yang di Islam yang kemudian bisa mereka terapkan untuk menarik orang Islam. Sementara kita mau belajar Kristologi aja, kenapa sih mesti belajar Kristologi? Ya, alhamdulillah saya kalau di Solo itu kan ngajar di Akademi Dakwah, punyanya Dewan Dakwah itu saya memberi materi Kristologi. Ya, alhamdulillah mereka artinya, tapi sudah diberi materi Kristologi pun ada yang masih berpikir liberal gitu. Oke. Iya. Berarti apa namanya? Nanya kan tidak liberal banget sih. Terus kita sampaikan bahwa ini itu kamu tuh dirusak mereka. Berarti sebenarnya istilahnya bukan church marketing, tapi yang mereka punya itu Al-Quran marketing sebenarnya. Karena kan ngambil dari Quran. Iya, sebetulnya ya, cuman kan istilahnya church marketing itu pemasaran gereja. Nah, untuk memasarkan itu sebetulnya mereka mengambil ajaran kita. Itu. Kasih di dalam Kristen itu dangkal. Kasih itu kan lemah lembut, panjang sabar, ya toh? Kasih di dalam Islam itu lebih lagi. Kalau kamu tidur dalam keadaan kenyang, saudaramu lapar, kok kita yang berdosa? Iya ya. Salah kita apa coba? Tidur pakai mata-matanya sendiri, kenyang perutnya sendiri, kenapa berdosa gitu loh? Wong dia yang lapar kok kita yang berdosa. Iya kan, logikanya kan gitu. Saya tidur di rumah saya sendiri, saya makan, saya nggak ganggu makannya orang.
dia yang tidak makan, kenapa saya yang berdosa? Nah, karena tidak ada kepedulian tadi. Sementara di Islam diajarkan ukhuwah. Itu kan lebih kasih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Menjaganya itu bukan dari kecelakaan, menjaganya dari api neraka loh Mas. Berarti menjaga akidah loh. Ini lebih kasih daripadanya sekedar panjang sabar. Ini lebih kasih. Maka dengan untuk para muwakif gitu ya, untuk jamaah, untuk para muwakif, dengan berwakaf Al-Quran itu sebetulnya penerapan ajaran kasih yang sangat luar biasa. Karena apa? Memikirkan dunia sampai akhiratnya. Dengan orang paham Al-Quran, ya, dia tahu Al-Quran, dia praktekkan Al-Quran dalam kehidupannya, ini bisa membentengi dia dari perusakan akidah. Dan hidupnya lebih tertata ya. Iya, hidupnya lebih tertata, gitu loh. Iya kan? Walaupun dia secara ekonomi mungkin belum berkecukupan, tapi karena dia memahami, dia membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dia bisa menata hatinya, dia bisa menata keluarganya, sehingga pemberian Allah itu menurut dia itu cukup. Kan apalagi di Al-Quran ada toh, itu yang awal Mas, waktu saya dapat ujian, waktu harta saya diminta orang tua saya, alhamdulillah ketika itu kan saya sudah belajar tentang sholat. Kenapa sholat itu ya, kenapa sholat itu kan ada ayatnya toh, Quran surat Toha ayat 132 itu, sholatlah dan sabarlah, kami tidak minta kepadamu, kami yang memberi. Jadi ya di Kristen ada ya kerajaan Tuhan dulu, nanti apa yang menjadi kebutuhan akan dicukupkan. Ya, nah di Al-Quran ini loh, sholat dulu, sabar. Wah punya masalah kok kon sholat gitu, kan pengennya segera cari solusi, tapi solusinya sholat dulu. Ya, ketika sholat ini kan berarti kita tuh mengadu kepada yang maha segalanya. Ayat selanjutnya, kami tidak minta, Allah tuh punya segalanya, kami yang memberi. Nah ini perlu kita sosialisasikan. Jadi sebetulnya ya para psikolog itu nggak pakai teori Al-Quran aja deh. Ya sekarang kan lagi banyak orang nih, saya udah dengar beberapa orang, wah suami saya MPD gitu. Ini istri-istri yang bilang suami saya MPD gitu, punya 2 kepribadian gitu ya. Sebentar baik sama istrinya, sebentar nanti main. Padahal sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan dia. Kemudian bagaimana dia cara pandang dia ketika dia dapat masalah dan sebagainya. Nah, ketika dia lari bukan pada Al-Quran gitu ya, wah suamimu tuh kena MPD lah itu. Ini teori barat loh Mas. Iya. Tapi kalau ketika dia kok suami saya seperti itu ya, udahlah saya ngadu sama Allah, saya sabar menerima. Itu loh, ingat nggak? Sahabiah yang punya suami jelek banget ya, ditanya kenapa sih kamu mau, dia jelek banget gitu loh, dia bilang di situ ada surga saya gitu loh. Nah ini diajarkan di dalam Al-Quran. Nah ini diambil oleh Kristen ya, diambil oleh Kristen. Ketika suamimu bersalah, maka kamu harus memaafkan dia 7 kali 7 kali 77 kali 777 kali 7777 kali sudah. Berarti apa? Ajaran sabar. Mereka ambil dari Al-Quran. Ini tadi loh. Padahal sebetulnya kalau kita tuh mau mengkupas Islam secara ini ya, penyelesaian masalah itu ada di dalam Al-Quran. Cuman bagaimana menerapkan tadi. Nah Kristen kan mengemas itu dalam kasih. Kasih itu lemah lembut, panjang sabar, ya
seperti itu. Maka ya larilah kepada Tuhan. Kan ada di kitab Mazmur itu, pikulah kuk yang kupasang dan turut padaku, karena aku lemah lembut. Kuk itu beban, ya, disuruh mikul beban, nah, ya. Tapi nurut kepada Tuhan. Sebetulnya ada di Perjanjian Lama itu seperti itu. Jadi perusakan itu kan di Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Lama itu ada berserah kepada Allah. Ketika punya beban itu dipikul dan berserah kepada Allah. Nah, penyelesaiannya sholat, sabar, nangis saja sama Allah dulu. Nah, kayak kemarin kan waktu kita di LP itu, mereka bukan lari kepada Allah, mereka cari solusi sendiri. Nah, akhirnya terbentur. Iya. Berarti kan memang secara apa namanya historis gitu kan, secara empiris Islam Islam itu kan punya segalanya. Iya. Mengatur kehidupan semuanya. Betul. Gitu. Kafah itu kan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Berarti ini semua di copy paste oleh mereka. Betul. Untuk ini penegasan aja Ustaz ya. Untuk menyerang kita. Iya. Makanya kan ingat dulu Andalusia itulah. Iya. Andalusia itu begitu majunya. Nah, terus mereka berpikir kenapa Andalusia bisa maju? Dikirimlah para pendeta-pendeta muda ke sana untuk mempelajari, dan mereka menemukan, oh ternyata sumbernya Al-Qur'an. Kedokterannya Ibnu Sina diambil mereka. Iya kan? Ini. Nah, sekarang kan saatnya kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada Islam gitu. Bahwa Islam ini solusi kehidupan. Ya, nggak ada solusi di luar Islam. Karena solusinya di Islam itu dunia akhirat. Gitu. Kalau mereka bilang percaya kepada Yesus masuk surga, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya aku Tuhan kok. Nggak ada tuh ya. Nggak ada. Sembah aku juga nggak ada. Nggak ada. Kalau Allah kan ada di Al-Quran. Jelas itu. Bah, Yesus bilang, aku diutus. Ya. Matius 7 ayat 21, bukan yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Ya, jadi Yesus sudah bilang, bukan yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang masuk surga loh ya, yang melakukan kehendak Bapa. Lah Bapa nyuruh apa? Di 10 perintah Allah, akulah Tuhan, perintah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Berarti hanya menyembah kepada Allah. Lah kok ada Tuhan Yesus tadi? Ini kan. Sebetulnya kalau mau berpikir secara logika, iya ya, kan 10 perintah Allah itu hanya menyembah kepada Allah. Tapi kenapa saya harus ngikut-ngikut Paulus itu loh? Di kitab Roma tadi, Roma 10 ayat 9 tadi. Itu dia permasalahannya. Nah, itulah kepada mereka church marketing itu bisa ke mereka, bisa ke kita. Ke mereka bagaimana piawainya pendeta itu menyampaikan kepada jemaat supaya jemaat itu ya dan amin. Ya. Kepada kita, lihat orang Kristen kan hidupnya sejahtera, kayak orang Islam. Kalau saya balik. Orang Islam itu akan sejahtera kalau tidak hartanya orang Islam dicuri sama orang Kristen. Berapa tahun Indonesia ini dijajah? Nah, itu perlu kita sadarkan tentang sejarah itu. Belanda berapa? 350 tahun loh Mas. Orang mau sholat suruh kerja rodi, bikin jalan. Kapan dia mau belajar Al-Quran? Kapan mau sholat? Sudah Portugis, Belanda, Jepang, ya seperti itu. Terus bukan cuman itunya, kekayaannya loh, cengkehnya
Maluku berapa yang dibawa? Nah, sampai sekarang penjajahan masih berlaku. Emasnya Indonesia. Kalau mereka sejahtera karena mereka mengambil haknya orang Islam kan? Betul. Betul enggak? Betul. Ya, makanya sadar. Yang Muslim, ya udah, ayo kita ini jangan berpandangan ke Barat lah, bahwa Barat itu maju. Back to Quran. Nah, itu. Melaksanakan Islam secara kafah dalam seluruh kehidupan. Iya. Bahkan kalau dari mulai dari masuk kamar mandi sampai urusan pemimpin. Nah, itu dia itu. Bahkan di ketika golden age-nya peradaban Islam itu mendunia itu kan apa namanya? Pusat teknologi kan itu adanya di Islam. Iya, ya. Betul. Tadi kan Ustaznya udah katakan kirim-kirim pendeta ya kan untuk belajar, terus kirim-kirim orang. Tapi kitanya umat muslimnya yang nggak sadar kalau itu adalah alat mereka untuk bisa menumbangkan itu tadi. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi sudah saatnya sih kita bangun dari mimpi bahwa mereka itu tidak hanya masuk ke halaman rumah kita, tapi masuk ke dalam kamar tidur kita, bahkan mungkin tidur bersama kita. Perusakan itu. Nah, apalagi saya sering, nah ini hampir 17 Agustus ini Mas. Nah iya nih. Itu dia ibu-ibu ini loh, ayat Al-Qur'annya jelas, menutup aurat, julurkan jilbabmu. Rasulullah juga jelas dalam hadisnya, satu di antara dua wanita yang tidak mencium bau surga wanita yang berpakaian tapi telanjang, pakaiannya ketat. Lah ini Mas, dibilang tuh kan kamu kalau di Islam pakai nggak ada kebebasan berpakaian aja nggak ada. Nah mereka kalau di Kristen kamu bebas pakai pakaian apapun. Pakai anak laki pakai celananya yang disobek di dengkul boleh, di lutut itu boleh. Hanya belum boleh pakai bikini kayak tadi yang di jalan. Pakai rok mini boleh. Itu. Nah, 17 Agustus itu kan betul. Kamu tidak langsung meninggalkan Islam, tetapi apa yang di dalam Al-Qur'an, akhlak Islamnya ini loh Mas dihancurkan. Akhlak berpakaian ini loh. Bayangin hanya untuk ikut senam poco-poco apa senam apa itu namanya itu loh. Senam jumba. Ya. Ibu-ibu pakai pakaian ketat ditonton kayak gitu loh. Wah. Belum lagi ya kita ngajarin doa mau makan duduk pakai tangan kanan. Lombanya makan kerupuk berdiri. Sambil loncat-loncat. Nah ini loh, dirusak nggak terasa, justru menikmati. Kita dimasukkan mesin perusakan, ini tidak terasa, justru menikmati. Ini bahaya sekali ini. Iya. Astagfirullah. Berarti ya udahlah. Just marketing is Al-Quran marketing. Iya, Al-Quran gitu marketing. Kan? Iya. Kita harus gembar-gemborkan itu tuh. Betul. Kita harus sukseskan. Makanya saya ngisi pengajian itu ya, misalnya pengajian jam 8, ya udah berapapun yang datang kita mulai. Ya, kalaupun ada toleransi, oke lah 15 menit. Tapi setelah itu ayo mulai. Itu. Terus ya sudah, kita mulai jamaah itu yuk duduk yang rapi. Kan ada hadisnya toh. Hadis riwayat Ahmad nomor 10.416. Kalau datang di sebuah pertemuan kemudian duduknya berpencar-pencar, maka Allah tidak akan mencatat kebaikan sebuah pertemuan tadi. Gitu. Ada hadisnya loh Mas. Nah ini perlu pembelajaran kepada umat. Jadi yuk umat yuk, jangan sampai ilmu kita diambil mereka terus kita memandang mereka itu bagus sekali. Kenapa orang Islam masih nyekolahkan anaknya ke sekolah Kristen, ke sekolah Katolik khususnya? Mereka memandang sekolah Katolik itu disiplin.
Ya. Pada kedisiplinannya ini kan mengambil dari Al-Quran. Masalah waktu mereka ambil, masalah kebersihan mereka ambil, masalah ketertiban mendengarkan mereka ambil. Kan mendengarkan Al-Quran ini loh, mereka ambil semua, mereka praktekkan. Ilmu-ilmu kita diambil semua sama mereka, mereka praktekkan. Nah akhirnya, wah anaknya sekolahnya sekolah Katolik aja, padahal di situ pemurtatan yang tersamar. Karena ketika sekolah di sekolah Katolik, di sekolah Kristen, dia tidak akan mendapatkan pelajaran agama Katolik atau dia tidak akan mendapatkan pelajaran agama Islam walaupun aturan pemerintah ada. Bahwa yang sekolah di sekolah Katolik atau Kristen yang ada anak Islam harus ada guru agama Islam. Tapi kenyataannya nggak dilaksanakan. Bayangkan ketika di sekolah Katolik itu atau sekolah Kristen. Dulu saya punya teman, waktu saya sekolah di SMP Katolik, teman saya itu Islamnya kuat. Tapi pelajaran agama Katolik dia selalu dapat nilai 10, bagus, 100 nilainya. Nah, padahal di situ kan dia mengerjakan soal Katolik toh, otomatis kan ketika dia mempelajari itu kan sedikit sudah masuk itu, termasuk nanti kalau hari Jumat harus ikut ke gereja, harus. Nah ini kan pemurtatan terselubung yang tidak disadari, gitu loh. Ya Allah. Jadi makanya yang nyekolahkan anaknya di sekolah Kristen, sekolah Katolik, apa yang kamu cari? Ilmu dunia, kalau kehilangan akhiratnya ngapain? Cuma juga. Ya. Nah sementara yang memasukkan, ya alhamdulillah sekarang sekolah Islam sudah luar biasa ya, bahkan ada yang grade-nya di atas ya. Tapi kan ada yang sekolah Islam di situ anak-anak yang nggak naik di sekolah. Dulu kan ada nggak naik sekolah ya, nggak naik kelas itu masukkan sekolah Islam. Nah yang bolosan masukkan sekolah Islam, anak-anak masukkan sekolah Islam, kan seperti itu. Ya. Nah kalau kita ngasih inputnya sampah, ya toh, terus gurunya suruh jadi pesulap, keluarnya anak soleh, kan aneh itu kan, gitu. Ya. Nah sementara yang inputnya barang bagus dimasukkan sekolah Kristen, sekolah Katolik, iya aja mereka dapat yang istimewa kok. Betul. Aduh, ya. Pernah ada satu jamaah yang tanya, kalau gitu anak saya harus saya keluarkan dari sekolah itu. Ya kalau ibu kepengen Islamnya kafah, ya keluarkan, pindah sekolah Islam. Iya. Sekolah Islam soalnya udah bagus-bagus kok. Lah nanti keluar biaya. Lah itu kan hijrah kan. Nah saya bilang hijrahnya Rasulullah itu, perjuangannya Rasulullah kayak apa? Penjenengan hijrah dari sekolah Kristen atau Katolik masuk sekolah Islam, Bismillah lah Allah akan menolong, saya bilang gitu. Pasti itu. Iya. Pertolongan Allah. Kan ini hijrah toh mas. Janjinya Allah menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Dengan apa menolong? Ya ini tadi kita berani, saya ini Muslim, gitu loh. Allah akan menolong. Dan saya sudah merasakan mas pertolongan Allah. Jadi waktu saya 2001 saya sakit parah itu, saya di rumah sakit Katolik. Maghrib saya didatangi para pastor bawa minyak penyembuhan, dokter-dokter, mau didoakan dengan cara mereka. Saya bilang tidak, saya sekarang sudah Muslim. Ya udah, ibu berdoa dengan cara Islam, kami berdoa dengan cara Katolik. Tidak, saya bilang silahkan keluar. Dan ternyata Allah menolong saya, Allah memberikan saya kesehatan sampai hari ini. Nah, tinggal ketika kita hijrah itu berani enggak dengan tegas mengatakan saya itu Muslim, saya pakai aturan Al-Quran, pakai hadis, berani enggak itu? Kalau kita nggak berani ya sudah, kita ngadopsi mereka terus, adopsi terus. Ya. Aduh ya Allah Rabbi, begitu peliknya masalah umat kita ya.
Karena kan ya saya sampai sebelumnya menganggap church marketing itu mereka ada dasarnya sendiri. Ada, gitu. Jadi di dalam misi itu kan ada. Mereka church marketing itu jabaran dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergi, ada tugas pergi toh. Jadikan semua bangsa. Berarti untuk menjadikan ini harus punya taktik, punya teknik. Di sini church marketingnya. Itu kan berarti kan ya church marketingnya ternyata dari kita. Mereka kulakan dari kita, mereka jual dengan beras mereka. Mereka kan di sekolahnya pendeta atau teologi ya. Mereka kan ada Islamologi. Seharusnya sekolah-sekolah Islam nih, pesantren itu juga ada kristologi untuk bisa apa yang itu dia Mas. ketika saya menawarkan diri gitu ya, udahlah 1 semester 2 kali aja deh gitu ya. Ada yang berpendapat itu sudah ada di Fiqh Dakwah, oh ya sudah. Itu ada yang berpendapat itu belum penting, belum perlu, toh di dalam Islam sudah ada tentang Yahudi Nasrani, tapi kan mereka tidak sedetail ini gitu loh Mas. Sudut pandang sih. Betul. Ya kan? Sudut pandang. Jadi kalau Fiqh Dakwah itu mungkin sudut pandangnya adalah berangkat dari Islam. Sementara punya kristologi itu kan sudut pandangnya berangkat dari Kristen. Jadi apa itu Kristen lakukan itu yang belum dipelajari oleh saya. Sebulan yang lalu saya sharing sama ya ustadzah begitu, sambil makan kita sharing. Mereka tanya, Bu Dewi sebetulnya Bu Dewi itu masuk Islamnya gimana sih? Terus saya bilang, penyanyi udah bergaul lama dengan saya, nggak tahu ya, saya bilang gitu ya cuman denger aja. Ya saya bilang karena malu ya duduk bersama dan dengerin kisah saya bilang gitu. Terus saya sampaikan apa yang membuat saya masuk Islam. Karena saya mempelajari Alkitab, dan di dalam Alkitab itu tidak ada ayat yang menyuruh jadi Kristen, itu nggak ada. Oh nggak ada, Bu Dewi? Nggak ada, saya bilang gitu. Oh baru tahu. Nah ini loh. Ya itu kan. Orang Islam sendiri kan baru tahu. Nggak tahu. Karena lebih banyak yang dipelajari itu dari sudut pandang Islamnya, tapi dari sudut pandang. Nah itu. Harusnya kan ketika itu loh Mas Andi. Quran surat Ali Imran ayat 19 itu loh, agama milik Allah itu Islam. Itu kan timbul pertanyaan, berarti di luar Islam itu miliknya siapa? Nah itu kalau mau belajar loh ya, ini belajar dari sudut pandang Islam loh. Agama milik Allah itu Islam. Nah berarti kalau tidak Islam bagaimana? Nah, harusnya kan timbul pertanyaan seperti itu. Tapi kan nggak pernah timbul bahwa ya sudah milik Allah Islam, udah selesai gitu. Nah, kenapa ada Quran surat Ali Imran ayat 85? Selain Islam ditolak Allah. Nah, itu kalau mau detail, oh ya, selain Islam ditolak Allah. Mungkin dari situlah mereka, kalau gitu saya perlu tahu ya, Kristen ini bagaimana? Katolik itu bagaimana? Kenapa selain Islam ditolak Allah? Ini harusnya begitu. Harusnya kan begitu. Tidak hanya menerima oh ayatnya gitu ya udah gitu. Penting ini tuh. Harusnya kan dikupas. Sebenarnya saya jadi apa ya, dari obrolan tadi saya jadi ada apa ya? Saya dapat penyimpulan gitu ketika beliau mengisi pengajian, kemudian di situ ada akhlak Islam yang beliau sampaikan, bagaimana mengatur kerapian jamaah jangan ngobrol sendiri dan lain sebagainya, gitu kan. Itu kan memang karena memang sebelumnya itu beliau kan pernah merasakan menjadi seorang Kristen yang taat seperti itu, sehingga ketika masuk Islam ini sebenarnya ajaran Islam gitu loh, ajaran Islam yang coba saya sampaikan, tapi di situ kadang ada yang nyinyir loh, yang penting kan mereka masih mau ke masjid gitu, mereka mau ngobrol sendiri di luar ya tidak apa-apa, sebetulnya mereka masih dengar dikit kan kayak gitu, padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Kalau mau benar-benar apa ya, mendapatkan ajaran Islam yang kafah itu
yang sempurna itu memang harus disampaikan semua, termasuk bagaimana cara mengatur jamaah, akhlak Islamnya dan lain sebagainya. Nah, saya jadi nangkepnya itu termasuk ini Mas, pendapat umum yang salah, anak kecil belum ngerti biarin aja. Iya toh. Nah, padahal kan di Quran surat Luqman ayat 13 itu bagaimana penancapan pertama fondasi. Ya bunaya la tusyrik billah, hei anakku jangan menyekutukan Allah. Ini sudah makhluk, ini sudah masuk ke akhlak terhadap Allah. Betul. Dari pertama itu sudah, makanya di Kristen itu diajarkan lewat lagu ya. Ada anak manis masuk ke sorga, anak manis masuk ke surga, anak nakal masuk neraka. Ini dari kecil sudah diajarkan. Ya, bagaimana kamu jadi anak manis ketika kamu di gereja duduk yang manis, mendengarkan. Ini kan akhlak Islam, Mas. Dan itu kebawa sampai dewasa. Kebawa sampai dewasa. Dan itu kan bersumber dari tadi itu loh. Quran surat, di dalam Quran surat Luqman itu kan tentang pendidikan toh itu. Kalau enggak gini kan penjenengan nggak tahu toh. Nah, saya ketika saya kemudian diskusi dengan suami ya. Ketika itu kan disampaikan, ada yang enggak takmir masjid nggak terima karena penjenengan ngatur tempat duduk, suruh masuk, bahkan sampai mau somasi, nggak mau undang lagi gitu. Terus saya diskusi sama suami saya bilang, ya itulah, kamu masih ingat apa yang disampaikan Ustadz Abu dulu sebelum Ustadz Abu masuk penjara itu kan saya pernah bicara, Ustadz, kenapa Ustadz kuat menghadapi ujian? Dia bilang itu, apa yang membuat Ustadz kuat? Ya, yang membuat saya kuat ya apapun yang saya lakukan selama di jalur yang benar itu berpahala dan menghantar masuk surga. Dan ingat, ketika kamu menyampaikan yang lurus, mesti dapat tantangan. Ya, mesti dapat tantangan, mesti ada yang protes, mesti ada, gitu. Tapi kalau kamu, ya sudahlah, masyarakat gitu saya ngikut, itu banyak yang seneng. Nah, suami saya mengingatkannya seperti itu. Nah, ketika kamu menyuruh mereka duduk yang rapi, jangan ribut, itu kan kamu mengajarkan akhlak Islam. Lah itu kamu dapat tantangan, ya sudah diterima. Oh ya. Itu Mas. Jadi waktu disampaikan ke saya Klaten begini, saya diskusi sama bapak ngendiko. Nah itu kan karena tidak semua ustadz itu memberi edukasi. Pokoknya kue teko, mbok kue ngobrol apa-apa, yang penting aku iki jadwalku tak sampaikan. Nah ini yang mestinya penceramah aja dah, saya tidak bilang ustadz. Penceramah itu tidak hanya berceramah, tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat dengan dasar akhlak Islam ini tadi loh. Karena ini yang mau dihancurkan itu ini loh. Sekarang kan kalau kita runut ya, dari perang salib ya 1290 itu kan Raja Perancis Louis sudah bilang kalau mereka berpegang terus pada Al-Quran nggak mungkin bisa dikalahkan. Ya, makanya tadi mengirim mereka supaya mempelajari Al-Quran, dan mereka menemukan ternyata untuk mengalahkan umat Islam itu lewat perang pemikiran dan budaya, ya toh, Ghusul Fikr. Terus diteruskan yang sering saya sampaikan itu Perdana Menteri Inggris, teruskan lagi sama Samuel Zwemer ini. Yang belum saya sampaikan tentang Samuel Zwemernya ini. Dan di situ jelas betul bahwa Zwemer bilang merusak akhlak Islamnya ini. Nah ini yang sekarang harus kita perjuangkan ini untuk mengembalikan akhlak Islam tadi. Makanya di sini benang merahnya itu kenapa kok kristologi itu perlu dipelajari. Sejak dari dini itu benang merahnya di sini. Gitu. Betul. Ini pembahasan panjang ini. Kalau saya jadi muncul beberapa ide untuk bisa mengcover atau memfasilitasi terkait dengan kata kristologi ini yang harus kita kita jadikan sebuah pelajaran yang mana pelajaran ini bisa diamalkan oleh
para orang-orang yang memang suka dengan kristologi dan mau mengembannya untuk bisa bukan mengimbangi lagi tapi melawan gitu kan. Melawan dalam arti itu tadi Ghazul Fikr itu tadi, bukan melawan secara fisik gitu kan. Iya. Karena kan memang Ghazul Fikr itu sekarang sedang eranya gitu kan. Jadi ada beberapa ide nanti yang kita bisa obrolkan secara offline, tidak di Yang terakhir begini ya, untuk para pemirsa nih, pegang dulu Islam. Pokoknya apapun Islam itu baik, benar, udah. Nggak mungkin salah, karena dari Allah. Betul. Ya. Terus setelah pegang ini, kita perlu tahu kenapa toh ini kok jadi nampaknya tidak baik. Di mana letaknya? Bukan pada Al-Qur'annya, pada kitanya. Nah, dengan demikian kita perlu belajar itu. Ya. Ternyata ilmu kita diambil oleh mereka, dipakai sebagai peluru untuk nembak kita. Itu, iya kan? Iya enggak? Ngambil dipakai sebagai peluru untuk nembak kita lagi. Padahal kita yang udah siapin nih ada panahan, ada golok, pakai gitu kan? Iya. Tapi sama kita mau dipakai, sama dia diambil buat. Ya, ya sudah kayak sekarang anak-anak pacaran segala macam itu kan Mas. Ya, anak-anak pacaran itu kan ayatnya jelas loh, mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Dan itu rentetannya panjang banget loh tentang perbuatan zina itu. Bukan hanya kepada si pelaku loh. Nanti anak hasil zina itu nasibnya bagaimana? Nah ini, mereka yang Kristen, ya nggak apa-apa pacaran, kan saling mengenal. Itu dia. Ya. Terus kamu di Islam tuh nggak ada kesetiaan loh ya, boleh diceraiin loh. Di Kristen apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Udah setia sampai mati kondo sopo. Ya. Oke, kalau nanti kita bahas lagi saja. Ya. Udah cukup Artinya panjang. bahwa kenapa mereka mempertuhankan Yesus itu hanya melihat secara dohirnya. Bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Hanya itu, dohirnya saja. Terus bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati. Bahwa Yesus bisa membuat mujizat. Itu secara dohir. Secara dohir yang satu sisi, tapi dia tidak melihat sisi yang lain. Bahwa Yesus pernah lapar, bahwa Yesus pernah menangis, ini dia tidak melihat. Dia hanya melihat ini loh, ini perbuatan Tuhan. Sehingga apa? Mereka mengatakan pada waktu Yesus datang yang pertama kali, dia 100% Tuhan, 100% manusia. Ini kan sebetulnya hanya alibi mereka saja kan. Nah, nanti pada waktu datang yang kedua kali 100% dia Tuhan. Nah, ini jualan mereka. Padahal tadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan saya ini Tuhan. Dia hanya mengatakan utusan, dan itu ayat Alkitab jelas. Yohanes 17 ayat 3 tadi. Jadi memang harusnya kalau dia menjadi seorang Kristen yang taat, dia pasti akan menjadi seorang Muslim. Nah, permasalahannya ketika sebagaimana di Islam kalau hijrah itu penuh tantangan, ketika mereka hijrah ke Islam pun juga berani tidak menghadapi tantangan ini. Tantangannya berat gitu. Oke, terima kasih buat para sahabat semuanya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat dan ya buat yang mendengarkan diberikan pahala karena sudah mau mendengarkan pelajaran-pelajaran yang harus kita kita serap ilmunya gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Saya di Solo dapat amanah menjadi penasehat, menjadi pembina sebuah komunitas namanya Al-Jami. Al-Jami itu komunitas mantan preman yang sudah insaf. Kegiatan kami ada tablik akbar di daerah-daerah yang pelosok-pelosok, kita membantu sayur.
kemudian pakaian pantas pakai. Setiap Jumat kita ada kegiatan berbagi untuk saudara-saudara kita Muslim yang mereka memang kehidupannya kekurangan. Hanya kami ini terbentur pada masalah transportasi. Teman-teman Al-Jami ini semangat banget gitu. Jadi ketika mereka itu berbagi, itu naik sepeda motor, pakai keranjang di belakang. Nah, satu ketika nih, karena harus lewat rel, jalannya naik, keranjangnya di belakang ini isinya kuah soto. Akhirnya kuah sotonya tumpah padahal panas, dan yang membawa kendaraan ini tersiram kuah soto. Maka saya selaku pembina penasehat Al-Jami nih mengajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk yuk tolong mereka yang berhijrah ini. Keinginan mereka untuk ikut tolong-menolong di dalam kegiatan keislaman ini, ayo kita dukung untuk mewujudkan, untuk memudahkan mereka. Butuh transportasi dalam bentuk mobil dakwah. Kita tolong-menolong di dalam kebaikan untuk teman-teman mantan-mantan preman yang berhijrah supaya mereka tidak kembali ke jalan yang sesat. Dan kami insya Allah amanah ketika menerima donasi daripada donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.